Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Faisan di channel Ihsan Petani Muda dan juga channel Ihsan Tani tentunya teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di pagi hari ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat tentunya ya, dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktivitas, dalam mencari rezeki tentunya, dan mudah-mudahan selalu diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke teman-teman ya, di sini Faisan tepatnya di lahan Baisan, yang tepatnya lagi di pagi hari ini Baisan, kegiatan Baisan bersama Bang Mimin akan melakukan proses pemupukan pertama pada tanaman timun bulan 97F1 timun terbaru dari panah merah, perbaikan dari panah merah, yang tepatnya sekarang 5 hari setelah pindah tanam teman-teman ya, 5 hari setelah pindah tanam. Nah, ini perlu Baisan informasikan hal penting yang masalah pemupukan, yaitu adalah penting sekali diaplikasikan, dilakukan setelah pindah tanam untuk tanaman timun itu 5 sampai 6 hari setelah pindah tanam. Itu kalau pindah tanam teman-teman ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tanam biji itu pemupukan pertama di usia sekitar 12 sampai 15, itu paling akhir 12 sampai 15 HST tanam biji tabel lah ya. Kalau tanam biji 12 sampai 15 HST tanam biji. Nah, ini sudah usia 5 HST tanam pindah tanam ya. Ini ada cadangan buat sulaman. Nah, langsung kita aplikasikan untuk pupuknya apa saja, langsung kita racik nanti. Jadi untuk bagi kawan-kawan pemula, videonya disimak baik-baik. Setelah disimak, kalau ada yang kurang jelas dari penjelasan Baisan atau kurang lengkap, baru nanti ditanyakan di kolom komentar. Jangan baru dilihat sebentar terus komen. Nah, itu nanti Baisan jadi balas komentar teman-teman semua jadi agak malas ya. Jadi disimak dulu, kalau tidak ada yang kurang jelas atau kurang paham baru ditanyakan di kolom komentar. Oke, kita racik bersama Bang Mimin. Ini pupuk yang pertama kita aplikasikan NPK. Kita pakai NPK Compaction, itu takaran dengan takaran kira-kira 250 sampai 300 gram per 25 liter air. Per ini satu dekan kosor ini 25 liter air. Terus yang kedua, KNO 3 merah, itu dikasih 3 sendok makan per 25 liter air. Itu ditakar sekalian Bang. Ini untuk KNO 3 merah ya. Kalau Baisan di semua tanaman bisa dikatakan bukan wajib, cuman ya tidak lengkap kayaknya kalau kita tidak pakai KNO 3 merah, karena KNO 3 merah ini di fase pertumbuhan sangat dibutuhkan, karena kandungan nitrogennya itu nitrat teman-teman. Kandungan nitrogennya itu nitrat, jadi aplikasinya mudah dan cepat terserap oleh tanaman. KNO 3 merah ini dari Pak Tani ya. Oke. Nah, unsur nitrogen dari nitratnya itu 15%. Ada unsur hara kalium 15%. Nah, ini nitrogen dari nitratnya ini yang memang kalau kita aplikasikan 3 hari saja sudah kelihatan pertumbuhannya cepat, terus warna daun lebih hijau ya. Ini KNO 3 merah. Ini di semua jenis tanaman Baisan pakai ya. Ini Baisan pakai teman-teman. Cabai, varia, gambas, bunga kol juga ini ya, Baisan juga pakai. Nah, yang kedua, ini pupuk yang kita aplikasikan untuk kali ini kita pakai NPK Compaction dengan kandungan unsur hara makro. Ini nitrogennya 15, fosfatnya 15, dan juga kaliumnya 15, plus unsur hara mikro ada zin dan juga boron. Zin 1%, boron 0,3%.
5%. Nah ini yang selalu Besan katakan, kawan-kawan untuk NPK nya bebas teman-teman, mau pakai NPK compaction, NPK 1616, NPK apa saja, yang penting saran Besan kandungannya yang seimbang antara 15 ataupun 16. Nah, ini untuk fase pertumbuhan. Atau pakai NPK Ponska kalau ada, tidak apa-apa teman-teman. Nah, kalau Besan yang penting ini KNO3 merahnya harus ada teman-teman ya. Jadi pelengkap, sebetulnya pelengkap, karena ini dicampur dengan ini nanti nitrogennya dari nitrat ditambah ini untuk tanaman timun pertumbuhannya cepat. Karena tanaman timun kuncinya yaitu adalah airnya cukup, pemupukannya cepat, tanamannya tumbuh subur, insya Allah nanti hasilnya juga bagus teman-teman. Itu kunci dari budidaya tanaman timun. Nah kalau ada ini sebetulnya Besan sudah sudah perbanyak kemarin. Kalau bisa tambahkan agen hayati, dekomposer, pembenah tanah. Nah ini Besan lupa tadi tidak dibawa teman-teman, mau pulang jauh, jadi ya besok lah untuk pemupukan kedua kita kocorkan, kita aplikasikan juga ya. Karena Besan tadi ketinggalan, serius ketinggalan. Kalau ada campurkan dekomposer pembenah tanah untuk mencegah layu fusarium, layu bakteri, terus menyuburkan tanah pada tanaman ini. Nah, ini diaduk ini memang agak lama karena compaction ini slow release, larutnya agak lama teman-teman, cuman ya plus minus ada kelebihannya juga. Diaduk nanti setelah dilarutkan sampai larut baru dikocorkan ke tanaman. Nah ini yang sudah Besan kemarin itu tanamannya sudah disiram terlebih dahulu kemarin ya, sudah Besan update. Entah itu tanaman apapun, kalau dilakukan pemupukan saran Besan disiram terlebih dahulu. Setelah disiram besoknya langsung dikocor, ataupun setelah disiram langsung dikocor, tidak apa-apa. Nah setelah nanti pemupukan selang 1 atau 2 hari disiram lagi teman-teman, untuk memaksimalkan pupuk yang kita aplikasikan ke tanaman. Bunga kol. Nah, ini sambil nunggu pemain karena ini agak lama teman-teman. Oke teman-teman ya, ini sudah dilarutkan, agak lama ini teman-teman. Setelah itu untuk dosis per pohonnya diaplikasikan kira-kira sekitar 50 sampai 60 ataupun 70 mili per pohon. Nah, karena menggunakan jerigen ini tidak bisa tepat teman-teman ya, yang penting kira-kira saja sekitar 5 sampai 70 mili per liter. Jadi yang diaplikasikan itu di pupuknya, takaran pupuknya. Untuk masalah dosis per pohonnya kira-kira teman-teman dari awal untuk masalah pemupukan itu memang harus ditakar seminim mungkin, entah itu di tanaman apapun, timun, paria, gambas, sampai pokoknya pemupukan awal itu harus betul-betul dari yang paling rendah. Nah nanti setelah bertahap nanti ditambahkan dosinya step by step per pemupukan, entah itu dosis per pohon ataupun dosis pupuk takar per jerigen kocornya. Nah karena biasanya menggunakan jerigen kocor ini tidak bisa tidak pakai yang 200 liter. Kalau mau pakai 200 liter tinggal dibagi teman-teman. 200 liter itu 100 liternya kalau 25 itu 4 jerigen, ini berarti sekitar 8 jerigen. Tinggal dikalikan 250 gram dikalikan 8, berarti kurang lebih sekitar 2 kilo per 200 liter. Untuk KNO3 merahnya tinggal ditakar satu itunya 3 sendok per 25 liter. Ini sama saja teman-teman. Oke, itu yang mungkin yang bisa Besan sampaikan. Jika ada yang kurang jelas ataupun kurang paham dari penjelasan Besan, bisa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah Besan akan respon secepatnya. Dan jangan lupa supaya tekan tombol like, subscribe, share juga ke media sosial teman-teman semua, karena channel petani muda semakin berkembang dan tentunya bisa memberikan edukasi di dunia pertanian teman-teman. Bagi yang sudah subscribe, Besan doakan selalu mudah-mudahan diberi kelancaran dalam beraktivitas, dalam mencari rezeki tentunya, dan mudah-mudahan diberi rezeki banyak dan berkah.
Oke, jadi mungkin cukup sendiri San. Salam petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.